Bang Egy Sujana juga menyampaikan pandangan, semestinya kasus ini tetap tidak relevan untuk dilanjutkan pada mengambil keterangan ahli, karena saksi faktanya sampai hari ini tidak ada satupun yang melihat ijazah asli, tidak ada satupun bukti dari saudara jaksa penuntut umum yang dapat memastikan, ingat sekali lagi, yang dapat memastikan ijazah presiden asli. Saksi-saksi hanya meyakini, beda ya, tafsir memastikan dengan meyakini begitu. Yang ketiga, sekali lagi ini proses persidangan pidana. Dalam konteks persidangan pidana berbeda dengan perdata, di mana beban pembuktian ada pada saudara jaksa penuntut umum. Kalau dulu Bambang Trimulyono menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beban pembuktian perdata itu ada pada penggugat, dalam hal ini Bambang Trimulyono. Namun hari ini kasusnya telah berubah menjadi kasus pidana. Saya ingin tegaskan kepada siapapun yang tetap mempersoalkan bahwa ijazah palsu itu harus dibuktikan oleh terdakwa, salah, keliru. Karena kasus ini adalah kasus pidana yang mendakwa kabar bohong itu adalah jaksa, maka jaksa harus membuktikan kabar itu benar-benar bohong dengan cara menghadirkan kabar benarnya. Kalau katakanlah ini ya ijazah palsu dianggap kabar bohong, maka jaksa harus memastikan ada kabar benarnya, yakni ada ijazah aslinya, sehingga pembuktian terhadap keaslian ijazah saudara Joko Widodo itu ada pada jaksa penuntut umum. Dan yang selanjutnya, kami juga nanti akan menanyakan, ini kami juga tidak mau dipermainkan oleh majelis hakim. Kami berulang kali menanyakan tentang status permohonan penangguhan dari saudara Gus Dur. Bukan Bambang Tri, kita hanya minta Gus Dur saja. Dan itu merupakan hak dari terdakwa yang diatur oleh KUHP. Sampai hari ini juga tidak ada kejelasan tentang penangguhan. Kalau mau tolak, tolak saja, tidak ada masalah. Biar kami kabarkan kepada masyarakat bahwa ini ada pengadilan yang zolim, ada hakim yang zolim, sudah lama tidak direspon, tahu-tahu ditolak begitu. Kalau mau tolak sejak awal saja, jangan di PHP ini kami ini. Capek kami ini di PHP begitu. Tapi kalau mau dikabulkan, segera kabulkan, karena Gus Dur ini sama istrinya perlu ya naungan nafkah lahir dan batin, juga sedang sakit dirawat, dan ini perlu untuk didampingi oleh suaminya. Nanti juga kami akan tanyakan itu. Nah, selanjutnya saya juga kemarin sudah mengkomplain, alhamdulillah hari ini komplain saya ditindaklanjuti. Jadi dalam proses penegakan hukum ini isunya adalah penegakan hukum, bukan gangguan pertahanan. Sehingga entitas yang berwenang adalah kepolisian. Dan hari ini bapak-bapak polisi sudah hadir, terima kasih mengamankan persidangan ini. Jadi tidak boleh hanya ada tentara. Maka pada kasus yang lalu itu sudah ada tentara, kami komplain, alhamdulillah ini didengar. Sehingga proses-proses penegakan hukum ini benar-benar mengikuti asas due process of law. Jadi tidak boleh ada abuse of power, tidak boleh ada ya intimidasi, menakut-nakuti masyarakat yang hari ini sebenarnya sedang mencari keadilan di ruang pengadilan. Kecuali kalau ini kasusnya adalah tawuran, ya memang ada bantuan ya keamanan bisa dari aparat TNI. Terima kasih bapak-bapak yang dari aparat TNI hari ini tidak hadir, karena sebelumnya sudah hadir. Dan selanjutnya juga tidak boleh ada entitas selain aparat penegak hukum, entah ormas, entah swasta, entah apapun, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya. Nanti kalau ada ormas-ormas mengatasnamakan pengamanan dan sebagainya, mohon bapak polisi untuk diamankan. Karena undang-undang ormas itu di pasal 59 itu diatur ya di Perpu yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ormas dilarang mengambil wewenang, fungsi dan tugas dari aparat penegak hukum. Jadi yang semestinya ya merasa ya wewenangnya dirampas adalah bapak polisi. Nanti jangan sampai ada ya ormas-ormas yang kemudian ingin mengamankan. Kalau ormas-ormas kami ini adalah mengawal. Dan yang ormas-ormas yang terkait dengan Gus Dur itu mengawal. Tapi kalau tidak terkait dengan Gus Dur, itu yang harus dipastikan jangan mengambil alih fungsi, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Dan terakhir, mohon doa dan dukungannya bagi segenap umat Islam, seluruh rakyat Indonesia yang punya kepentingan terhadap kepastian ijazah Presiden sekaligus Kepala Negara kepala pemerintahan kita. Karena sekali lagi saya tegaskan, kasus ini bukanlah kasus hanya yang berkepentingan Bambang Trimulyono dan Gus Dur, tapi ini kasus yang berkepentingan adalah segenap rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila fisabil haq fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.